Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam sermon pada hari ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih-Mu, buat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi kami semua, hamba-Mu yang terbatas Tuhan. Hamba percaya Tuhan Engkau Allah yang tidak pernah terbatas dalam setiap kehidupan kami. Berkati firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini saya ambil dari Keluaran 19 ayatnya yang kelima, berbunyi demikian. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dan dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Ya, saya ulangi. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul perenungan singkat pada pagi hari ini saya berikan judul Melangkah dalam Ketaatan. Melangkah dalam ketaatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan berbicara tentang ketaatan. Mungkin ini mudah saja kita katakan taat, mudah saja kita khotbahkan, tetapi untuk melakukannya itu mungkin kita harus banyak belajar, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketaatan adalah suatu masalah yang terlihat mudah untuk dijalankan ketika kita sedang dalam keadaan baik-baik saja. Jadi ketaatan itu saudara mudah saja kita lakukan ketika dalam keadaan situasi lingkungan kita baik-baik saja. Namun bisa juga menjadi suatu masalah ketika kita berada dalam suatu kesulitan dan dalam keadaan yang tidak nyaman atau kesesakan atau kurang baik. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenyataannya begitu banyak orang yang tergiur dengan berbagai godaan ketika ia berada dalam pilihan tindakan yang jahat di mata Tuhan, yaitu perbuatan yang jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Mereka harus mengambil pilihan apakah dia mau taat atau tidak. Jika bisa, tentu hidup kita lebih lancar tanpa masalah. Akan tetapi hal ini tidak mungkin bisa terjadi. Akan ada waktunya iman kita akan diuji oleh Tuhan, saudara. Jadi ada waktunya iman kita ini diuji. Kita diperhadapkan dengan berbagai masalah pencobaan, dengan berbagai masalah pilihan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Disitulah iman kita diuji. Oleh sebab itu, yang menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara hari ini, mampukah kita dan terus berjalan dalam ketaatan ini? Apakah kita mampu berjalan taat kepada Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan suatu masalah yang begitu berat dalam setiap kehidupan saya dan saudara? Atau justru sebaliknya, kita jatuh dalam ketidaksabaran kita? Seringkali ini yang terjadi, saudara, di hari-hari ke depan ini, saudara. Untuk menjalani sepanjang hari ini, saudara, ini ketaatan ini, saudara, menjadi ujian iman kita bagi saya dan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dunia dan iblis selalu tawarkan memang selalu mudah, lebih cepat, dan hasilnya memang menggiurkan. Namun semuanya itu menjadikan kita sebagai pemberontak dan menolak untuk taat kepada kehendak Tuhan.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti perjalanan bangsa Israel di dalam perjanjian lama, ketika mereka melalui perjalanan mereka begitu banyak masalah, tantangan yang mereka harus hadapi, kita bisa melihat bahwa ketidaktaatan bangsa ini justru mengalami banyak kesulitan. Sedangkan ketaatan dan iman Yosua kepada Tuhan membawanya memimpin bangsa Israel untuk generasi berikutnya dan menduduki tanah Kanaan seperti yang Tuhan janjikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketaatan memang tidak mudah untuk kita lakukan, tetapi langkah ketaatan kita akan mendatangkan perkembangan yang besar yang belum pernah kita alami sebelumnya. Ketika kita taat mengampuni, ketika kita taat menabur, ketika kita taat terus melayani Tuhan, daging ini mungkin menangis, saudara. Daging kita ini mungkin berteriak. Namun, jika kita terus belajar untuk taat sekalipun belum kita melihat, maka Tuhan akan selalu memulai pekerjaan-pekerjaan yang ajaib dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi kesimpulannya hari ini saudara, bahwa mari kita mau belajar taat untuk sepanjang hari ini. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, pikirkan, mari kita mau melakukan taat kepada Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Sekalipun hamba-Mu terbatas Tuhan, tetapi Engkau Allah Roh Kudus tidak pernah terbatas dalam setiap kehidupan kami, mengajarkan kepada kami Tuhan, supaya kami selalu taat kepada Engkau Tuhan, untuk melakukan segala kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, tolong kami Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan, saudara-saudara kami Tuhan, yang mendengarkan sermon hari ini. Biarlah Tuhan mereka diberkati melalui kebenaran firman ini. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.